Apaku perlu jamahan tanganmu di tempat ini Tuhan. Bapa, curahkanlah kuasa Roh-Mu, ku nantikanmu. Apaku perlu jamahan tanganmu di tempat ini Tuhan. Bapa, curahkanlah kuasa Roh-Mu, ku nantikanmu. Tuhan, curahkanlah sekarang ini Tuhan. Penuhi aku, penuhi hidupku. Oh Roh Kudus, sungguh ku rindukanmu. Urapi aku, urapiku dengan kuasa Roh-Mu. Bapa, tanpa jamahan tangan-Mu kami tak mampu menghadapi dunia yang semakin berat dan semakin mendekati, dan peperangan rohani juga semakin dahsyat. Kami perlu urapan-Mu, kami perlu kuasa, agar kami umat-Mu keluar sebagai umat pemenang. Haleluya, haleluya. Bapakku perlu jamahan tangan-Mu di tempat ini Tuhan. Bapa, curahkanlah kuasa Roh-Mu, ku nantikanmu. Tuhan, curahkanlah sekarang ini Tuhan. Penuhi aku, penuhiku, penuhi hidupku. Oh Roh Kudus, oh Roh Kudus, sungguh ku rindukanmu. Urapi aku, urapiku dengan kuasa Roh-Mu. Urapi aku, urapiku dengan kuasa Roh-Mu. Urapi aku, urapiku dengan kuasa Roh-Mu. Oh,
berserulah kepada Tuhan, Dia akan beri kekuatan. Bila kau merasakan hidupmu semakin susah, berserulah kepada Tuhan, Dia beri pertolongan. Dalam susah dan pencobaan, dunia serasa menekan, lari tanpa tujuan, tiada kelepasan. Bertelutlah di kaki Tuhan, Dia tak pernah tinggalkan. Yesuslah yang belakan dan beri kemenangan. Bila kau merasakan jiwamu mulai lemah, berserulah kepada Tuhan, Dia akan beri kekuatan. Bila kau merasakan hidupmu semakin susah, berserulah kepada Tuhan, Dia beri pertolongan. Dalam susah dan pencobaan, dunia serasa menekan, lari tanpa tujuan, tiada kelepasan. Bertelutlah di kaki Tuhan, Dia tak pernah tinggalkan. Yesuslah yang belakan dan beri kemenangan. Dalam susah dan pencobaan, dunia serasa menekan, lari tanpa tujuan, tiada kelepasan. Bertelutlah di kaki Tuhan, Dia tak pernah tinggalkan. Yesuslah yang belakan dan beri kemenangan. Yesuslah yang belakan dan beri kemenangan. Yesuslah yang belakan dan beri kemenangan. Shalom, selamat berjumpa kembali saudara kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk menerima dan masuk ke firman Tuhan. Dan sebelumnya biarlah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, agar firman ini tidak kembali dengan sia-sia, tapi boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan berikanlah juga pada kami semua Tuhan urapan roh hikmat dan wahyu daripada-Mu, agar kami boleh menangkap maksud dan isi firman-Mu ini, mengerti dengan baik dan benar, dan bukan hanya dengan apa pikiran kami sendiri, tapi sesuai dengan apa yang Kau maksudkan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami siap sambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sekali salam dikasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk menerima firman Tuhan. Tema dari firman Tuhan pada saat ini pilihkan bertemakan pilihan dalam kehidupan ini, ya. Pilihan dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena banyak juga yang mengatakan kehidupan ini adalah pilihan, ya, adalah pilihan. Artinya apa? Kalau kita mau hidup dengan enak, maka berhati-hatilah dengan pilihanmu. Jangan sampai salah pilih, akibatnya malah nanti hidup kita bisa menderita karenanya, ya. Contohnya, kalau orang
salah milih pasangan, salah milih ya suami atau istri, ya ini jadi salah milih, pilihannya tidak pas, maka hidupnya akan menderita seumur hidup. Apalagi kalau kita orang percaya. Tidak ada orang percaya boleh mengatakan, wah saya ternyata nggak cocok sama dia, kalau saya ceraikan, saya cari pilihan yang lebih baik. Itu tidak akan pernah ada, karena kita orang percaya tidak boleh bercerai, ya. Sekali salah sudah milih, ya itu untuk seumur hidup kita. Makanya milihnya berhati-hati. Kita harus dengan asal milih saja, itu adalah pilihan dalam kehidupan, ya. Karena itu kadang-kadang bisa sangat memberikan dampak yang besar sekali bagi kehidupan kita. Maka kita perlu perhatikan, kita perlu menyadari akan adanya kenyataan-kenyataan dulu, bahwa pilihan kita sebagai manusia bisa saja salah loh, ya. Mari kita lihat Khotbah 7 ayat 13-14. Jangan saya orang pintar, pasti saya benar kalau milih. Gak bisa, hanya pilihan Tuhan yang paling benar. Khotbah 7 ayat 13-14. Perhatikanlah pekerjaan Allah, ya. Siapa yang akan dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkannya? Pada hari mujur bergembiralah, pada hari malang ingatlah bahwa pada hari ini pun dijadikan Allah, bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan suatu yang mengenai masa depannya. Karena kita tidak tahu masa depan, jadi pilihan kita masih saja bisa salah, ya. Mari kita baca lagi di Filipi 1 ayat 10. Firman Tuhan mengatakan, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tidak tercatat menjelang hari Kristus. Dapat memilih apa yang baik. Jadi hati-hati, ya. Kalau kita baca lagi ayat ke-11 dan 22. Penuh dengan buah kebenaran yang ditetapkan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Ini kalau pilihan kita baik. Kita lihat ayat 22 yang mengatakan, tapi jika aku harus hidup dalam dunia itu, berarti engkau harus bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Jadi manusia sebenarnya tidak tahu apa yang baik untuk dia pilih. Tapi biarlah kita berhati-hati, biarlah kita selalu minta pertolongan Tuhan, petunjuk Tuhan. Mari kita lihat lagi Matius 7 ayat 13 dan 14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melalui. Kenapa? Pilihannya salah. Jadi tidak semua orang pilihannya benar, ya. Bisa saja salah pilihan kita, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Jadi ini menunjukkan banyak juga pilihan salah, ya. Lalu terakhir kita baca Kisah Rasul 20 ayat 22. Tapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang terjadi atas diriku di situ. Jadi tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi milih bisa saja salah, ya. Pilihan kita bisa salah. Kenapa? Karena kemampuan manusia itu amat terbatas. Ia tidak tahu apa yang harus terjadi pada masa depan. Ia tidak tahu apa yang ada di depannya, yang akan dialaminya, karena pilihannya tidak tahu dia. Cuma kira-kira saja. Sering mereka berpikir sempit dan tidak jauh ke depan, memperhitungkan berbagai aspek saja, tapi tidak banyak aspek dipikirkan. Maka sebetulnya yang terbaik, bertanyalah kepada Tuhan, karena ialah yang menentukan hari depan kita, ia menentukan masa depan kita. Maka kita namanya mengandalkan Tuhan. Contohnya Daud, kita bisa melihat, ya, perlu tuntunan Tuhan, ya. Perlu nasihat juga para ahli untuk menopang kita setelah kita mendapat tuntunan Tuhan untuk melakukannya. Jadi belajarlah kita untuk bisa menghadapi pilihan yang kita sudah ambil, yang terlanjur. Kalau terlanjur salah, ya kita hadapi dan perbaikilah. Tapi perbaiki harus sesuai firman Tuhan. Jangan misalnya tadi salah milih pasangan hidup, wah ganti aja pasangan hidupmu, tarik yang cocok. Itu tidak bisa, ya. Kita harus sadar bahwa dalam segala perkara Tuhan itu tidak diam saja, tapi turut bekerja. Yang kedua, apa yang harus kita sadari dalam kita memilih dalam kehidupan ini? Janganlah memilih dengan tergesa-gesa. Pikirkan dengan baik-baik, terus meminta petunjuk Tuhan terlebih dulu, ya. Kita lihat Amsal 19 ayat 2. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Jadi jangan tergesa-gesa dalam menentukan pilihan, ya. Lalu kita baca lagi Kisah Rasul 19 ayat 36. Kisah Rasul 19 ayat ke-36.
Hal itu tidak dapat dibantah. Karena itu hendaklah kamu tenang dan janganlah terburu-buru bertindak atau jangan terburu-buru menentukan pilihanmu, karena bisa saja sangat salah ya. Ini kita pelajari dengan firman Tuhan. Maka pahami dengan baik dulu persoalannya. Jangan buru-buru hanya karena terpengaruh emosi, mau cepat-cepat, mau enak-enak saja. Jangan demikian. Misalnya ingin cepat kaya, terburu-buru milih investasi, terburu bikin proyek, nanti akhirnya menyesal ya. Cepat-cepat pilih pacar, pasangan kan mau cepat kawin dalam usia muda. Nah, hati-hati, pilih dengan baik dulu dan berdoa pada Tuhan. Kita ada 1 Timotius 6 ayat 9. Tapi mereka yang ingin kaya, maksudnya cepat-cepat juga ingin kaya, terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai nafsu yang hanya hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasan karena ingin cepat kaya ya. Saya tidak mengatakan kita tidak boleh kaya sama sekali. Kalau kita memenuhi syarat boleh saja, tapi jangan ingin cepat-cepat kaya maka semuanya diambil, semuanya dilakukan. Nah, ini hati-hati dengan baik ya. Kita harus perhatikan dengan baik, pertimbangan berbagai aspek, dan yang perlu bertanya kepada Tuhan ya. Yang berikutnya, janganlah kita ya membuat pilihan kita itu salah karena kita ingin menyenangkan orang banyak. Ingat, pilihan yang baik pun tidak akan bisa menyenangkan semua orang, tidak akan bisa memuaskan semua orang loh ya. Tapi biarlah kita menyenangkan Tuhan. Amsal ke-14 ayat 10. Jadi jangan membuat pilihan untuk menyenangkan semua orang. Tidak mungkin ada itu sebetulnya. Jangan-jangan pilihan yang keliru ya. Amsal 14 ayat 10. Hati mengenal kepedihannya sendiri, dan orang lain tidak dapat turut merasakan kesenangannya. Jadi orang lain tidak bisa, semua bisa senang sesuai dengan kita. Kita perlu tahu. Roma 15 ayat 1 berikutnya. Kita lihat ya, surat Roma 15 ayat ke-1. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri saja, dan juga tidak bisa kita mau menyenangkan semua orang. Karena selera, kepentingan, kesukaan dari tiap orang itu berbeda-beda. Tapi yang paling penting adalah kita menyukakan hati Tuhan, berkenan kepada Tuhan, sesuai dengan kesenangan Tuhan. Ya, jika kita bisa berkenan kepada Tuhan lewat pilihan dalam kehidupan kita, dan pilihan dalam hidup kita itu harus bisa membuat makin dekat dengan Tuhan, bukan makin jauh dari Tuhan. Terakhir, apa yang harus kita renungkan? Oh, kalau gitu Pak, lebih baik saya tidak milih aja, biar apa aja terjadi, terjadilah. Apa yang mau terjadi, terjadilah. Bukan begitu. Memilih itu mutlak harus dilakukan. Misalnya pilih surga atau neraka, pilih kebenaran atau kesalahan, pilih Tuhan Yesus atau pilih yang lain, harus kita lakukan. Tidak bisa enggak ya. Jadi pilih ikut Yesus atau ikut si jahat, pilih sesat atau pilih kebenaran, ajaran yang benar. Jadi kita harus memilih. Kita dihadapkan pada pilihan ya, tidak bisa tidak. Maka jangan saja memilih itu ikut semua orang, pilih Yesus, atau ikut saja semua, pilih saja semua, saya netral, bukan begitu ya. Tetap kita harus memilih ya, bertuhankan Yesus atau Mammon, pilih, tidak bisa tidak gitu loh ya. Maka tidak bisa kita netral saja lalu ikut semua. Itu namanya kompromi secara besar-besaran. Jadi perlu kita tahu apa yang harus kita lakukan, apa sikap harus kita ambil, apa pengertian yang kita punyai dalam kita menghadapi pilihan dalam kehidupan ini. Haleluya, puji Tuhan. Bagi kita akhiri ibadah ini dengan terima berkat dari Tuhan. Angkat kedua tanganmu dan terima berkat Tuhan. Kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat terbaik dari Allah Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan terutama urapan yang penuh dari Roh Kudus yang berikan pilihan kita kebijakan dalam melakukan pilihan dalam kehidupan ini sesuai dengan keinginan Tuhan. Dan itulah nyata kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, second coming, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dalam terima berkat tahun ini, saya mengatakan amin, terus berkati. Haleluya, puji Tuhan, sampai jumpa.
Betul